Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat lainnya. Bertemu kita di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, kami antar CGP berkolaborasi mempraktekkan coaching melalui alur Tirta. Saya, Yeni Astri SPD, berperan sebagai supervisor dan Ibu Flora Rindang Armedia Gustarini SSI berperan sebagai coach. Juga ada Ibu Suherlinda SPD berperan sebagai coach. Perkenalkan, fasilitator kami yaitu Bapak Eko Lesmono SPD MPD dan pengajar praktik yaitu Bapak Rahmat Puji Sitorus SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Deskripsi: coaching adalah suatu proses bimbingan atau pendampingan berdasarkan relasi kemitraan di mana seorang pelatih atau coach membantu seseorang atau coachee untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam praktik coaching ini, coach mengembangkan beberapa keterampilan kunci sebagai seorang coach, yaitu menjadi pendengar yang aktif, memberdayakan potensi coachee, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mencapai tujuan percakapan. Selain memberikan dukungan dan bimbingan dalam percakapan tersebut, coach juga bertanggung jawab dalam membantu kliennya untuk mengevaluasi dan merefleksi kemajuan yang telah dicapai. Pendekatan yang digunakan dalam praktek coaching ini adalah alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut tahapannya. Pertama, pengamat dan coach mengadakan percakapan terkait persiapan coach dan kompetensi inti. Kedua, coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat melakukan observasi dan mencatat hal-hal yang diamati saat percakapan coaching. Ketiga, pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Tanjung Balai akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu tentang percakapan coaching. Saya Yeni Astri SPD dari SD 13 Anak 917 Tanjung Balai berperan sebagai supervisor, dan di sebelah kanan saya, Perkenalkan, saya Flora Rindang Armedia Gustarini. Pada saat ini saya akan berperan sebagai coach. dan di sebelah kiri saya, perkenalkan, saya Suherlinda SPD dari Sekolah SDIT Darul Fikri Tanjung Balai. Saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan praobservasi, yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu prinsip coaching, komitmen, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Dan yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Assalamualaikum Bu Flora. Waalaikumsalam Ibu Yeni. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu Flora. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Ibu Yeni, hari ini saya merasa sangat senang sekali Bu Yeni. Alhamdulillah. Iya.
begini Bu Flora, hari ini Bu Flora akan melakukan coaching ya. Sebelum melakukan coaching, nanti ada sedikit yang saya tanyakan ke Ibu Flora, bagaimana Bu? Oh boleh Bu, siap Bu ini. Iya. Silahkan Bu ya. Baik. Jadi begini Bu, saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee, terus kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban yang bisa menemukan jawabannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu Flora juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanya ke Ibu Flora. Boleh ya Bu Flora ya? Oke, boleh sekali Bu Yen. Silahkan Bu Yen. Iya. Oke Bu, pertama kompetensi apa yang nanti ingin Ibu Flora kembangkan Bu? Oke, baiklah, terima kasih Bu Yen. Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching saya nanti, dalam hal ini ada 3 loh Bu Yen. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Sedangkan yang kedua yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Yen. Baik Bu Flora, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana ya Bu Flora? Oke Bu Yen, dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan, maka saya akan memilih 2 kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan. Yang kedua itu antara lain adalah yang pertama yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sedangkan yang keduanya itu adalah mendengarkan secara aktif. Begitu Bu Yen. Oke, baik Bu Flora. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Flora sendiri itu apa ya? Ya. Adapun indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti, saya harapkan coaching saya dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sudah dijumpai. Gitu. Oke, baik. Jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang Bu Flora. Iya betul Bu Yen. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya nanti Bu Flora melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Flora. Iya Bu Yen, siap Bu Yen. Terima kasih Bu Flora. Iya, sama-sama Bu Yen. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Flora. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah sepertinya ya Ibu Linda hari ini ada yang mau disampaikan ya? Betul sekali Bu Flora. Saya mau bercerita tentang permasalahan sekolah saya Bu. Gitu. Oke, baik Bu Linda. Kita ada waktu sekitar 20 menit nih. Nah sekarang Ibu Linda bisa menceritakan kira-kira permasalahan apa yang Ibu hadapi di sekolah Ibu ya Bu? Jadi begini Bu Flora, saya melihat bahwa sekolah saya yaitu terkadang budaya positif yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal gitu Bu. Oh jadi begitu ya Bu. Jadi Ibu Linda merasa bahwa penerapan budaya positif di sekolah Ibu kurang optimal. Nah kira-kira apa yang membuat Ibu merasakan hal yang demikian? Jadi begini Bu Flora ya kan, bahwasanya yang saya lihat gitu ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket, itu yang pertama ya Bu. Kemudian karena dengan alasan dia itu kesiangan. Ada juga siswa yang masih membuang sampah sembarangan, padahal di setiap
gitu. Sudah ada masing-masing tempat sampahnya. Itu yang kedua. Kemudian juga siswa yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya. Gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Linda. Jadi Ibu Linda masih mendapati bahwa siswa-siswa di sekolah Ibu Linda masih kurang bisa menerapkan budaya positif ini secara optimal. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah mencari tahu kenapa siswa-siswa tersebut masih ada yang membuang sampah pada tempatnya atau istilahnya masih belum optimal melakukan budaya positif di sekolah? Iya Bu, jadi begini gitu kan. Saya melihat gitu bahwasanya yang terjadi di sekolah saya dan saya pernah mencari tahu gitu, baik berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru BK serta guru-guru yang lain juga saya sudah minta pendapat bagaimana dengan siswa-siswa tersebut. Ternyata memang mereka juga menyadari bahwa siswa itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah disepakati di sekolah ini. Nah, itu sudah baik Ibu Linda. Berarti Ibu Linda sudah mencari tahu apa yang menyebabkan siswa-siswa tersebut masih belum bisa menyadari akan pentingnya budaya positif dilaksanakan di sekolah. Nah, kira-kira apa rencana Ibu supaya budaya positif ini bisa kembali kita terapkan di sekolah untuk masa yang akan datang? Memang saya punya rencana akan menyampaikan ke sekolah melalui pembinaan OSIS atau penguatan kesiswaan dan juga Bapak Ibu guru yang bertindak sebagai sesi waka kesiswaan. Juga mungkin Bapak Ibu guru yang bertindak sebagai sesi 7K. Nah, biar beliau-beliau mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang berbuat secara intensif lagi. Misalkan melalui upacara pada hari Senin, kemudian keteladanan Bapak Ibu karyawan, dan juga membuat program kegiatan 7K. Memajang tulisan apa keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis. Wah, bagus sekali Bu, rencana yang sudah Ibu rancang untuk membiasakan budaya positif di sekolah. Dari yang Ibu ceritakan, saya tertarik dengan rancangan 7K yang Ibu akan dilaksanakan nantinya. Mudah-mudahan kegiatan ini atau program ini kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan? Iya Bu, saya akan segera menyampaikan hal ini sesegera mungkin ke kepala sekolah. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan budaya positif di sekolah ini, sehingga mulai pekan kedua nanti di bulan ini juga sudah ada program tersebut dan sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama keteladanan dari Bapak Ibu guru dan juga karyawan di sekolah ini. Begitu Bu Flora. Wah, keren sekali Bu Linda. Nah, mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu Linda susun ini saya juga ingin nanti melihat hasilnya Bu Linda. Dan setelah rencana ini dilaksanakan, saya ingin tahu juga komitmen apa yang nanti Ibu Linda harapkan dari pencapaian program ini. Iya Bu, jadi komitmen saya yaitu akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini gitu, dan secara bersama-sama dengan seluruh warga yang ada di sekolah. Mantap Ibu Linda. Nah, kira-kira nih Bu Linda, setelah kita melakukan perbincangan hari ini, kira-kira apa yang Ibu Linda ambil dari perbincangan kita hari ini? Baik Bu, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini sekarang saya merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah ini, dan saya merasa lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif serta gambaran terkait budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah ini. Begitu Bu Flora. Oh, baik Bu Linda, jadi mengingat waktu kita, mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja perbincangan kita pada hari ini. Mungkin dalam lain kesempatan kita bisa akan berbincang kembali dengan permasalahan yang berbeda. Iya, siap Bu Flora. Terima kasih waktunya atas kesediaan Ibu Flora untuk berbincang
berbincang-bincang tentang masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Flora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bu, Ibu saya. Baik Bu Flora, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Yen, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching. Nah, ternyata hasilnya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah, baik Bu Flora. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Flora ya. Tadi, dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, itu bagaimana Ibu? Oke Bu Yeni, selama saya melaksanakan proses coaching barusan, saya menggunakan baik Bu Yeni, setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya melaksanakannya dengan menggunakan alur tirta Bu Yeni. Di mana pertama-tama saya menanyakan tujuan. Selanjutnya saya melakukan identifikasi terhadap permasalahan. Setelah itu saya menanyakan permasalahan aksi kepada kunci saya. Dan terakhir saya menanyakan tanggung jawab kunci saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi kunci saya sehingga kunci saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Bu Yen. Oke, luar biasa sekali ya Bu Flora. Baik Bu, kita tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Jadi tadi Ibu Flora saya amati sudah melakukan coaching, gimana sudah menanyakan tujuan, kemudian dan ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Iya Bu Yen. Oke, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu Flora dengan coaching. Ibu Flora tadi sudah fokus terhadap percakapan tadi ya, artinya berarti Ibu Flora ada present atau kesadaran penuh dalam proses coaching. Dan Ibu Flora sudah mendengarkan aktif saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan Ibu Flora itu pertanyaan yang sudah berbobot ya Bu Flora. Wah, terima kasih Bu Yen. Iya Bu, nah itu tadi dari pengamatan ya, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Ibu Flora dalam proses coaching ini. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Ibu Flora semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Bu Flora, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu Flora kembangkan? Oke Bu Yen. Nah, kedepannya yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang alur tirta ini. Semoga kedepannya saya lebih ahli lagi dalam menerapkan alur tirta sehingga proses coaching berikutnya akan berjalan lebih baik dari yang sudah saya laksanakan pada hari ini. Begitu Bu Yen. Wow, sangat luar biasa sekali ya Bu Flora ini. Jadi Bu Flora bisa lebih mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ini ya Bu ya. Iya Bu Yen. Iya, semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Flora, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus di alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu ya Bu. Iya Bu, siap Bu Yen. Iya, terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yen. Pada kegiatan pasca observasi, yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi. Dan yang ketiga, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching. Demikianlah aksi praktek percakapan coaching kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikianlah aksi demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktek coaching melalui alur tirta. Terima kasih.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.